Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, selamat berjumpa pertama kali dengan saya di mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester 1 tahun 2021. Yang pertama saya sampaikan selamat datang di Universitas Muria Kudus. Anda di sini sudah menjadi mahasiswa program studi bimbingan dan konseling mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Nanti selama 16 kali pertemuan Anda akan bersama-sama dengan saya belajar mengenai bahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun secara tulis. Secara umum akan seperti itu. Ini nama saya, Anda bisa panggil saya Pak Fai. Saya aslinya dari Banjarnegara. Tempat tinggal saya kalau di Kudus ada di Karangbener, RT 6 RW 5. Nih, teman-teman kalau yang ada di Kudus bisa mampir untuk diskusi atau apa silahkan. Nomor handphone saya ini sudah ada di grup. Kemudian emailnya saya ini adalah email kalau teman-teman nanti mengirimkan tugas, emailnya ya ini. Nah, tidak perlu saya sebutkan lagi karena sudah saya sampaikan di awal kali pertemuan. Mahasiswa menyampaikannya. Ya, ini mengirimkannya di sini. Nah, kemudian, nah ini channel YouTube saya bisa diikuti ya, subscribe silahkan untuk memperoleh materi-materi yang saya nanti unggah jika nanti posisinya saya belum bisa masuk perkuliahan. Nah ini belajarnya gimana? Biasanya selama proses hari itu saya ganti dengan video pembelajaran. Dan setiap kali proses pembelajaran, nanti saya awali dengan video-video yang saya unggah untuk pendalaman. Karena kadang seperti ini, tuh sinyalnya ada yang lancar, ada yang tersendat-sendat. Nah, kalau khusus mengenai materi, itu saya unggah dulu di grup untuk bahan pembelajaran. Silahkan mahasiswa menyimak di sana. Setelah itu di Zoom kita di sini diskusi. Kesulitannya ada di mana? Sudah paham atau belum? Nah, biasanya seperti itu untuk proses pembelajaran dengan saya. Oke. Ada 8 kompetensi pada mata kuliah ini yang akan diperoleh oleh mahasiswa nanti. Yang pertama, mahasiswa akan belajar mengenai pengertian, karakteristik, fungsi, jenis, tujuan, manfaat dari penggunaan bahasa secara umum di sana. Setelah itu, mahasiswa akan belajar mengenai teori baik itu menyangkut terkait dengan ejaan maupun tanda baca, secara lisan maupun secara tulis. Ini biasanya dipraktikkan melalui video-video. Jadi banyak video yang nanti akan dibuat oleh mahasiswa. Misalnya sekarang hari Jumat, ada video yang perlu dibuat oleh mahasiswa. Yang pertama, video perkenalan diri. Mahasiswa memperkenalkan diri yang diunggah di channel YouTube-nya. Channelnya namanya bebas, silahkan sesuai dengan minatnya mahasiswa, dan harapannya tidak hanya diisi oleh mata kuliah Bahasa Indonesia, tapi bisa digunakan oleh semua mata kuliah mulai dari semester 1 sampai Anda 3,5 tahun lulus dari UMK. Kemudian ketika Anda sudah membuat tugas, linknya dikirimkan di grup WA Bahasa Indonesia dengan menyertakan yang pertama ada NIM, nama lengkap, dan linknya Anda. Jadi harus berwarna biru ketika Anda mengirimkan. Nanti tinggal diklik oleh saya. Ketika saya sudah melihat videonya, biasanya selalu saya like, kemudian saya komen. Kalau saya tidak bisa komen, berarti karena video tersebut tidak diaktifkan komentarnya. Itu loh.
Nah, ini terkait dengan tugas individu. Jadi banyak tugas yang sampainya nanti ke tahap individu. Nah, kemudian nomor 3, mahasiswa di sini memiliki kemampuan dan kemahiran menyampaikan pikiran dan penalaran dalam bahasa lisan dan bahasa tulis. Nah, nanti keduanya tetap kita pelajari, baik itu lisan ya. Lisan seperti Anda nanti membuat video perkenalan diri ya. Contohnya, halo guys, di sini saya pemilik channel apa. Saya akan menjelaskan mengenai isi dan tujuan dari proses pembuatan channel ini. Saya namanya ini merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Minat saya pada bagian ini. Jadi Anda sampaikan di sana. Sampaikan di sana. Pakaiannya gimana Pak? Apakah harus menggunakan jas alma mater? Ya bebas. Yang penting berpakaian. Gitu ya. Jangan sampai tidak berpakaian. Nah, apakah harus menggunakan hem? Bebas di sana. Yang penting santai, tetapi di sana sudah mengilhami terkait dengan karakternya Anda di video tersebut akan dibuat seperti apa. Kemudian di sini kita akan belajar juga mulai dari proses penulisan daftar pustaka dari selingkung yang ada di program studi bimbingan dan konseling. Kemudian di sana juga kita akan memahami terkait dengan proses penggunaan bahasa poin 4, 5, 6, 7, dan 8. Banyak hal-hal yang terkait dengan diksi atau pilihan kata, proses pembuatan paragraf, memahami baik itu deduktif maupun induktif di dalam proses pembuatan latar belakang masalah. Nanti di sana kita akan mulai belajar dari judul sampai karya tulis ilmiah itu jadi atau sesuai dengan harapannya. Nah, kompetensi ini semuanya nanti akan ditunjang oleh beberapa buku yang silahkan mahasiswa bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya nanti di dalam proses pembelajaran. Ketika nanti Anda akan membuat video pembelajaran atau video terkait dengan tugasnya Anda nanti di lapangan, misalnya tugas minggu ini adalah Anda silahkan jalan-jalan di sekitar lingkungannya Anda, mencari 10 bentuk kesalahan. Berarti mahasiswa jalan-jalan ke sana, direkam, ada videonya. Misalnya Anda mencari kesalahan dalam poster, baliho, spanduk, kemudian surat. Nah, berarti dicari semuanya. Kalau sudah ada, tunjukkan kesalahan itu. Ketika sudah menunjukkan kesalahannya, silahkan diperbaiki. Proses penulisannya yang benar seperti apa. Rujukannya yang pertama adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring atau online maupun offline di sana. Kemudian yang kedua, yakni dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dari dua hal itu. Nah, dari dua hal itu, harapannya nanti mahasiswa bisa lengkap. Buku yang saya pergunakan untuk perkuliahan ini, saya menggunakan satu buku referensi. Silahkan nanti mahasiswa dikoordinir oleh Mbak Aulia. Ini kelas B. Ini sudah mengambil buku tersebut. Kelas A ya. Jadi kelas B, betul kelas B sudah mengambil buku tersebut. Biayanya 60.000 ya. Silahkan nanti diambil di rumah dosen PBSI. Nah, ini sekarang hari Jumat. Nah, besok bisa nggak ke kampus, Mbak Aulia? Nih, dan teman-teman ini untuk mengambil buku itu untuk proses pembelajaran. Atau minggu depan mau dikoordinir. Yang penting nanti minggu depan hari Jumat itu sudah mulai proses perkuliahan dengan pembagian tugas di setiap kelompok nanti. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini itu berbasis masalah. Nanti kita memang mencari masalah dan masalah itu sudah ada di lapangan. Kalau sudah ditemukan masalahnya,
maka kita berikan rujukan yang terbaru. Nah, itu. Biasanya temuan-temuan ini, temuan dari masalah tersebut dihubungkan dengan artikel jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional sebagai bahan referensi. Nah, itu. Posisinya nanti kita belajar bersama, susahnya di mana, nanti akan menjadi salah satu bahan pertimbangan. Oke. Diskusi dan tanya jawab pasti ada di setiap mata kuliah, dan di sini saya juga mengedepankan diskusi, tidak salah satu yang bicara terus-menerus misalnya, tapi diskusi dan tanya jawab terkait dengan pemahaman materi pada saat itu tetap saya gunakan. Latihan yang dilakukan pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini nanti Anda akan membaca, yang pertama membaca buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi yang akan Anda punyai dan diambil itu hari Senin. Itu membaca dari buku itu sebagai bahan referensinya, kemudian membaca dari artikel jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Di sana Anda harus sudah mulai familiar. Nah, teman-teman mahasiswa yang dulu mungkin di SMA, SMK punya riwayat membacanya sedikit, ya di sini sudah kesadaran mahasiswa, ya kesadaran mahasiswa ketika membaca harus sangat tinggi. Ya, kalau bisa tidur itu sampingnya selalu ada buku, tidak ada tidak handphone terus-menerus pelototi itu, tapi memang sudah membaca buku referensi yang sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu dosen. Kemudian melakukan analisis bahasa Indonesia. Analisis yang dilakukan bagaimana? Seperti tadi yang saya sampaikan, dua hal harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama, Anda sudah mengunduh KBBI offline atau Anda sudah mengakses KBBI daring, di sana dua. Kemudian mahasiswa di sana sudah familiar dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu sudah dikelopkan. Kemudian kita di sini beranjaknya pada studi kasus. Jadi kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di lapangan nanti akan diselesaikan. Ini kasusnya konteksnya konteks bahasa ya, penggunaan bahasa. Diselesaikan dengan kaidah dari bahasa, teorinya bahasa. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ada tugas kelompok nanti yang akan dibuat oleh mahasiswa. Anda akan membuat makalah dan makalah tersebut nanti juga disampaikan melalui PowerPoint. Jadi ada makalah, ada PPT yang dibuat, nanti dikirimkan di grup WA. Jadi kalau kita kuliahnya hari Jumat, hari Kamis itu sudah ada makalah yang dikirimkan di grup WA untuk proses pembelajaran hari Jumat. Begitu. Jadi 1 hari sebelumnya paling telat. Untuk penilaian ya, semakin Anda aktif di sini nilainya 40% dengan saya, ulangan harian yang dimaksud di sini adalah nanti setiap kali pertemuan dengan saya ada Google Form, ada tugas harian baik itu dari Google Form maupun video yang saya kirimkan. Nah, ini mahasiswa menanggapinya seperti apa? Respon dari mahasiswa itulah yang saya maksud di sini, maksud ke ulangan harian. Nah, ini tugas terkecilan posisinya 25%. Untuk rentang nilai seperti ini, jadi saya banyak menilai mahasiswa dari skor rentang nilai angka, bukan huruf ya, tapi angka. Misalnya nilai Anda 66 atau skornya Anda 86, nah skornya sebenarnya 85 sampai 100 itu skornya masuk di A. Ya. Selama proses perkuliahan dengan saya, yang pertama saya minta untuk berpakaian sopan. Jangan pakai singlet ya. Jangan hanya celana saja, tetapi benar-benar pakai baju. Ya, pakai baju di sana. Yang kehadiran minimal ini 14 kali ya, 14 kali. Jadi mohon Anda hadir terus-menerus kalau bisa. Nah, yang penting kuncinya di sini adalah sehat ya. Sehat ya, sehat jasmani. Yang kedua sehat keuangan. Jadi semuanya tidak ada masalah sehat pikiran, nah semuanya.
Yang kelima, di sini Anda boleh menyanggah saya ketika di sana, Pak, tidak benar. Yang benar seperti ini, silahkan. Di sini kita sama-sama belajar ya. Anda boleh mengkoreksi, mengkritik, dan memberikan masukan kepada dosen. Saya sangat terbuka gitu, terhadap proses pembelajaran yang asik gitu. Kemudian yang tidak saya senangi, nah ini yang nomor 6 adalah mahasiswa mengambil tugas dari media daring atau media offline dan di sana mengaku-ngaku tugasnya adalah dikerjakan sendiri. Padahal dia menggunakan tugas dari orang lain atau karya orang lain untuk menyelesaikan tugasnya atau di sini dinamakan plagiat. Ini mohon copy paste dari media daring dan mengaku-ngaku itu tugasnya Anda, mohon jangan dilakukan. Masukan-masukannya mahasiswa, proses pembelajarannya bagaimana. Ya, oke. Ada pertanyaan? Pak Miftahudin? Cukup, Pak. Sudah Cukup. cukup. Mas Zevala? Tidak, Pak. Tidak. Oke, ya. Terakhir dari teman-teman mahasiswa di sini, Mas Yogi, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Karena tidak ada pertanyaan, sangat belajar ya. Pokoknya kalau ada kesulitan ya silahkan sampaikan ke saya. Misalnya ada pekerjaan atau kendala terkait dengan tugas. Yang utama silahkan Anda ambil bukunya. Nanti kalau ada video pembelajaran atau rekaman atau suara saya tidak jelas ketika Zoom, silahkan bicara saja. Di sini saya melayani Anda untuk menjadi yang pertama populer. Anda harus populer. Anda harus terkenal. Harus terkenal mulai dari semester 1. Silahkan manfaatkan channel saya, di subscribe tuh. Tadi hanya 14 subscribe, dia sudah dilihat 900 orang. Contohnya itu. Selamat sore, tetap sehat. Selamat bertemu lagi minggu depan. Dan semua yang kita lakukan semoga dicatat menjadi amalan baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.